Saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam, sementara dibuka di laptop dan ayatnya tidak tersedia, kita harus buka Alkitab kita masing-masing untuk melihat ayat ini. Matius 7 ayat 13 sampai 27. Matius 7 kita baca secara bergantian. Matius 7 ayat 15 sampai ayat 27. Nah, mari kita baca. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari wajahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataan hari ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan dia melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama-sama 2-3 ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan mereka telah kesusahan. Haleluya. Nah, saya langsung saja menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip penentu hasil akhir kehidupan. Kita akan melihat di sini ada beberapa prinsip hukum, ya. Prinsip itu adalah hukum. Kalau kita baca tadi dari atas sampai ke bawah, kita melihat hasil akhir, ya, hasil akhir. Nah, hasil akhir ini terjadi karena telah dimulai. Jadi, kalau kita baca tadi ayat 15 sampai ayat 23, kita melihat di sana tentang hasil, tentang buah. Jadi itu semua tentang akhir, tentang hasil, ya. Kemudian kita lihat juga di sini tentang membangun rumah, hasilnya apa? Nah, gitu. Jadi kita akan melihat tentang
akhir kehidupan itu apa yang membuatnya begitu. Jadi bakal jadi apa kita nanti itu ditentukan dengan apa yang kita mulai. Jadi tidak mungkin saudara-saudara kita akan melihat hasil sementara kita tidak memulai sesuatu. Kita tidak mungkin melihat bermimpi hasil yang baik sementara kita memulainya dengan tidak baik. Ada banyak orang ingin melihat hal yang berbeda ke depan, tetapi dia memulai juga dengan cara berbeda. Nah, langsung saja kita lihat supaya kita langsung memahami apa maksudnya. Jadi ada prinsip, ada hukum. Berarti hukum itu tidak bisa diganggu-gugat. Ini hukum. Ya misalnya begini. Saya menjatuhkan ini kalau saya jatuhkan kemana dia jatuh? Kemana? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Ada hukum. Hukum apa? Gaya gravitasi. Demikian juga dengan firman Tuhan yang akan kita lihat ini, ya. Bakal jadi apa kita itu tidak bisa lepas dari apa yang telah kita mulai. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kenapa dia menuju kebinasaan? Karena dia memilih jalan itu, ya. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Jadi ada kebinasaan, ada kehidupan. Kenapa kebinasaan hasil ujung dari jalan itu? Karena dia memilih jalan itu. Artinya kalau kita memilih jalan ini, pasti ujungnya ini, begitu, ya. Kalau kita memilih jalan ini, kita berjalan di jalan ini, ujungnya ini. Jadi tidak mungkin kalau kita berjalan di jalan ini, ujungnya itu, enggak. Karena jalan itu pasti ada ujungnya. Jalan itu seirama apa dia? Sudah tertentu dia. Jadi kita lihat di sini, jalan Anda selalu menentukan tempat di mana Anda akan tiba. Sepanjang 2 minggu kita sudah belajar tentang kebenaran. Jadi kalau kita berjalan di jalan kebenaran, kita sudah tahu ujungnya itu apa. Kita sudah tahu ujungnya apa. Makanya hati-hati memilih jalan. Ya. Jadi jalan Anda selalu menentukan tempat di mana Anda akan tiba. Ini hukum berdasarkan ayat ini. Ya. Tidak ada begini. Luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Oke, aku memilih jalan yang luas, tetapi kehidupan di sana enggak, karena sudah menjadi sebuah hukum firman Tuhan. Kalau luas jalan itu menuju kepada kebinasaan. Kalau sempit jalan itu menuju kepada kehidupan. Apa artinya jalan luas? Apa artinya jalan sempit? Jadi jalan luas itu adalah jalan bebas hambatan. Saudara tidak
ada rintangan. Saudara leluasa hidup. Tidak ada di sana larangan, tidak ada aturan, namanya pun jalan yang luas. Jadi banyak orang ingin berjalan di jalan yang luas ini, tidak mau diatur, tidak mau dinasihati, tidak mau dipimpin. Nah, yang penting dia jalan begitu rupa. Nah, kalau kita memilih jalan itu, harus tahu kita ujungnya bagaimana. Kalau seorang anak nggak mau diatur, dia memilih jalan yang luas ini, jangan harapkan dia di jalan berujung di jalan kehidupan. Karena jalan luas itu sudah ada hukumnya adalah kebinasaan. Nah, kalau kita berjalan di jalan sempit artinya daging kita ini memberontak ya. Kau harus taat sama orang tua, harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Itu sepertinya jalan sempit. Tetapi kalau kita memilih jalan itu, sudah jelas ujungnya apa? Kehidupan. Jadi start ini harus kita perhatikan. Dan start ini menentukan finish. Nah, dalam Yudas 1 ayat 11 mari kita lihat ada jalan di sana ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ini sudah pernah kita belajar ya. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada di sini 3 jalan. Kain, Bileam, Korah. Nah ini saya tunjukkan jalannya. Ini adalah kita sedang menuju, inilah jalan kebenaran ini. Inilah keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu bisa lihat di belakang? Iya. Nah ini kita sedang berjalan. Siapa ini kira-kira? Ini laki-laki ini, mau orang saya. Siapa ini? Siapa yang mau? Jeremy. Mantap. Ini Jeremy ya. Nah ini. Tapi ketika kita mau berjalan menuju ke sana, ada iblis membuat persimpangan-persimpangan. Iblis membuat persimpangan-persimpangan. Nah, jalan yang pertama itu adalah, nah ini adalah tujuan kita. Inilah tutup titik. Jadi kalau kita searching, kita mau menuju ke mana nih? Pakai Google Map ya. Anda mau kemana, dari mana ke mana? Dari GPD Parapat menuju ke ini, di titik ini Yesus. Ditunjukkan arahnya. Tetapi ada juga persimpangan-persimpangan. Ada ini jalan Kain, ini jalan Bileam. Wah, ini jalan Korah. Wah. Padahal kita tadi searching jalannya Yesus, surga. Sana surga yang mulia, ramai dan gembira. Jadi di sepanjang perjalanan ada persimpangan. Jadi bukan Tuhan membuat persimpangan. Iblis ini yang seringkali membuat persimpangan. Sarukan di malam, ibarat kamu bodar-bodar aik Tuhan memunangan. Roma dengan balak. Ibu dah mati. Ya aku mati banget. Atas ini. Jungi Roma itu sebutnya kita datang ke sini. Loh, kok gak penuh? Apa yang di sawah ini? Dah ada aik. Habis lupa di bola air. Arahnya air lupa di Tuhan. Begitu juga dengan ini. Tujuan kita menyenangkan hati Tuhan.
berjalan di jalan Kain. Apa jalan Kain ini? Jalan Kain ini tadi sudah kita baca apa itu? Kita sudah ngerti. Kira-kira apa masalah Kain ini? Membunuh. Awalnya sebelum dia membunuh apa itu? Iri. Amarah. Untung datang Mega dari Mega. Amarah. Ketika Habel dan Kain mempersembahkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima. Lalu maka mukanya Kain muram. Dia penuh amarah. Kenapa? Jadi Kain ini memilih amarah. Nah, jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, ada kesimpangan. Nah, kita pun seringkali bisa begitu. Kenapa Tuhan? Kenapa itu diberkati? Kenapa aku tidak? Yang kena kutuknya aku atau bagaimana? Aku sudah lama berdoa, orang itu malas pun berdoa, tapi nggak didengar Tuhan doa. Ada apa? Kenapa? Jadi di jalan Kain ini sudah ada apa? Hantu. Pamula-mula. Makanya ada nyanyian orang gereja kita zaman dulu. Namar bajuni Sion akan abadiyai. Orang di Tuhan Yesus imam mulianai. Terus ayat itu, jaga mapa mula-mula akan bersyukur. Bagaimana pemula-mula itu? Dan neling sudah menolong mengikuti Tuhan. Kalau kau hidup dalam kebenaran, kita ini cepat, mau cepat. Nah, jadi di situ dia mula-mula memecah pikiran kita. Jadi kita seringkali digiring kepada satu kondisi yang rawan. Makanya orang berhalusinasi seringkali. Itu sama dengan orang yang sedang sekarat. Orang sedang sekarat kan dia sedang ada di sebuah titik rawan. Nah, kadang kita ada di dalam sebuah titik rawan. Mana nih? Kulanjutkankah jalan ini atau enggak? Nah, kalau dia pilih jalan amarah, apa yang terjadi? Maka Tuhan mengutuk dia menjadi orang yang mengembara. Gak karu-karuan hidupnya, jadi pengembara dia. Tidak ada setempat. Orang yang mengembara ini, apa istilah zaman sekarang? Nomaden ya? Iya atau ya? Nah, pengembara. Jadi banyak orang Kristen apa? Pengembara. Tahu mengembara, enak mengembara? Gak enak mengembara. Ada kegersaan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Itu dia mau naik, itu dia mau harus dia. Jadi kenapa orang misalnya sejauh manapun anak merantau, dia tenang karena ada tempatnya untuk pulang. Jadi bisa dia bilang pulang ke kampung. Coba dia bilang pulang ke kampung, tapi nggak ada. Kemana? Kan sakit. Gak ada status yang jelas. Dia menyebarkan apa? Penuh amarah. Marah sama Tuhan, marah sama gereja.
Tentu di sini nggak ada yang marah sama gereja ya. Malah saudara-saudara saya lihat, gereja tuh. Tapi gereja Tuhan ya. Tapi karena kita sebuah keluarga, bagaimanapun kita harus mencintai komunitas kita. Amin. Tentu Bapak Ibu pasti paham porsinya yang saya maksud. Jadi orang ini memilih amarah. Jadi kalau dia terus di situ gak ada pengampunan dalam hidupnya, dia berjalan dari tahun ke tahun penuh amarah. Dia itu menderita gersang. Dia mengalami ketakutan karena Kain ketika dia menjadi seorang pengembara, banyak yang akan mengancam kehidupannya. Dia takut dibunuh, takut mati. Karena apa? Tidak ada sebuah tempat yang jelas. Tuhan tidak, hantu tidak. Jadi hantu bingung. Kalau nanti aku aku nggak bertanggung jawab ya untuk urusan. Tuhan pun bilang, nanti kalau kau ada apa-apa, mau berurusan. Lalu kemana? Makanya ada orang juga bilang, rajinnya aku ke gereja. Terus gimana? Ku dengarnya kok enggak ada kok. Saya tanya teman-teman yang lain, enggak ke gerejanya. Terus gimana? Wah, lebih ubadian daripada bodoh. Kok bisa? Aku rajin mengikuti khotbah online. Aku mengikuti khotbah online loh. Kemudian aku memuji Tuhan. Kalau di gereja kita kan kolot lagu. Kalau di YouTube live streaming, wah. Jadi di rumah pun aku bisa ibadah. Banyak dari pendeta ini, pendeta ini. Lalu dalam pendeta nanti kalau kau mati online ya penguburannya. Kalau kau diberkati online ya, pemberkatanmu dibaptis online, semua online. Jadi kita harus ada sebuah kejelasan dalam memilih jalan. Nah ini kalau orang yang memendam amarah ini dia akan mengembara, dia akan tersiksa, dia akan kering. Dia tidak punya sebuah keluarga. Keluarga itu walaupun ada masalah, misalnya di dalam rumah tangga kami kan seringkali ada konflik antara si Yohana, si Steve, tapi akhirnya balik lagi gitu. Itu sebuah seni keluarga, memperdalam kasih satu dengan yang lain. Kalau ada masalah di antara kita, sebenarnya itu memperdalam kasih, komitmen kita satu dengan yang lain. Amin. Jangan mengembara, jangan pendam amarah. Kita harus mengampuni. Untuk apa kita ikut Tuhan tapi amarah terus? Dan orang yang marah itu terus memendam amarah dalam buat pasangannya, bagi orang tuanya, anak-anaknya, hati-hati. Nanti nggak masuk surga, nggak masuk surga. Tentu kita mau masuk surga, amin, amin. Memang susah ini untuk tidak marah. Tetapi bagaimanapun juga kita harus konsisten di jalan kebenaran ini. Karena itu sebuah hukum ya. Ini sebuah hukum. Kalau kita memilih ini, ujungnya tidak mungkin ini. Gak mungkin. Saudara memilih jalan ini, oke amarah. Tapi ujungnya ini, wah, itu di luar hukum. Kemudian ada jalan Bileam. Bileam ini apa ini? Serakah. Kalau kita berjalan di jalan serakah, apa ujungnya? Apa itu? Dibunuh. Orang Israel yang dibunuh, mati. Ini secara fisik, tetapi dalam kekristenan secara rohani kita dibunuh secara rohani.
kalau kita serakah. Minggu yang lalu kan kita sudah dengar firman Tuhan. Orang yang kaya itu adalah orang yang seberapa bisa dia melepaskan mamon yang dia miliki. Mamon itu kan Tuhan tambahkan kepada kita ketika ada di bumi. Tapi seberapa gencar kita melepaskan, berarti dia orang kaya. Bukan seberapa dia banyak tumpuk. Semakin banyak dia tumpuk, kita pikir kita kaya. Enggak, justru itu miskin. Itu miskin. Dan saya percaya jemaat GPD Parapat adalah semua orang kaya. Amin. Semua kita bisa jadi orang kaya. Jeremy pun bisa, walaupun kondisinya begini sekarang. Tidak mesti ada dulu yang dia bayangkan. Dia bisa orang kaya karena orang kaya itu adalah orang yang mau melepaskan sesuatu dari dirinya untuk dialami, dirasakan oleh orang lain. Itu orang kaya. Dulu saya pikir bagaimana cara menyenangkan orang tua. Tuhan, aku akan menyenangkan orang tua aku kalau aku punya ini, punya ini, punya ini. Tapi tak kunjung datang yang punya, yang syarat yang kubuat. Tahu-tahu dia meninggal. Bagaimana? Tapi ada satu yang menghibur saya. Kalau dia datang ke rumah Amanifani, Pangkas Jawa, Pangkas Amanifani, juga Terjo Air Kelapa Muda. Oh, Kelapa Muda. Jadi setelah meninggal, ternyata siapa yang kuminta itu bukan itu maksud Tuhan. Ternyata hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, kita lepaskan dari diri kita untuk dialami oleh mereka, itu sudah menjadi sebuah kekayaan. Kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka untuk menyenangkan mereka. Tidak mesti ada mobil dulu. Kalau dulu maunya ada mobil supaya bisa saya bawa-bawa di kemana-mana. Tapi jauh sebelum ada mobil dia sudah mati. Apakah harus ada mobil dulu? Apakah harus ada kereta dulu? Apakah harus ada rumah dulu? Ternyata saudara-saudara, kita bisa menolong orang lain. Orang lain bisa merasakan sesuatu dari kita bukan dengan syarat yang kita buat tadi. Ternyata kita semuanya punya. Amin. Kita semua punya sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah yang disebut orang kaya. Jadi jangan tunggu dulu, aku harus punya ini dulu, harus punya ini dulu. Kalau syarat itu Bapak Ibu nggak punya, bagaimana? Saudara menghentikan dan saudara akan menyesalkan. Dan akhirnya saya menemukan, terima kasih Tuhan. Ternyata aku sudah menyenangkan hatinya. Walaupun kupikir harus dengan begini aku menyenangkan, ternyata tidak. Ternyata aku punya sesuatu yang sudah kulakukan dan itu menghibur saya. Semua kita ini orang-orang kaya. Amin. Amin. Kita kaya dalam Tuhan. Dan seberapa banyak yang saudara lepaskan, yang saudara miliki untuk dirasakan oleh orang lain, sejauh itulah kekayaan saudara. Bukan saudara kumpul dan saudara disebut miskin nanti di sana. Tapi bagaimana saudara bisa melepaskan sesuatu untuk dirasakan oleh orang lain dan saudara tidak akan menyesalkan. Dan saudara nggak boleh punya dalih. Aku kan belum punya, bagaimana aku bisa memberkati? Enggak, semua kita punya.
Semua kita punya. Baik itu kecil, baik itu besar. Karena di dalam Tuhan orang-orang percaya itu orang-orang kaya. Amin. Kaya kemurahan, kaya pemberian. Sapaan pun itu bisa berdampak kepada orang lain. Ada kan orang pelit senyum kan, padahal dia bisa senyum. Senyum kita itu pun bisa menyebarkan orang lain, bukan hanya materi. Jadi semua ini kita ini sebenarnya orang yang kaya. Jangan katakan kita ini orang miskin. Amin. Ini serakah, semuanya sama dia nih, serakah. Akhirnya dia dibunuh oleh orang Israel. Karena kita nggak lama di dunia ini, nggak lama. Paling yang berumur 50 tahun paling 20 tahun lagi. Yang berumur 60 paling 10 tahun lagi. Yang berumur 70 kalau ada arti bonus, ya kan? Bonus. Memang di Alkitab nggak ada disebut bonus, tapi orang bilang itu bonus, ya oke lah. Jadi ternyata nggak lama, nggak kita sadari, wah dulu kita mengkilat seperti Pak Ariandi. Akhirnya kita nanti akan apa? Berkerut seperti orang lain. Jadi nggak lama lagi. Dan kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa dan pulang tidak bawa apa-apa. Jadi jangan ada yang saudara-saudara apa yang kita dapat di bumi ini nggak boleh kita genggam. Bagaimana supaya bisa disini? Ketika kita dengar orang, dua aku butuh ini, bagaimana supaya langsung tergerak. Tuhan tolong, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah itulah hidup yang berguna. Hidup yang berguna. Bagaimana caranya? Lalu ini dia mau sekolah tapi uang pendaftarannya nggak ada langsung. Bagaimana caranya? Langsung dipikirkan. Kalau ada gerakan seperti itu, saudara sudah mulai menjadi mengeksekusi kekayaan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya kita diberkati GPD Parapat ini, saudara harus memahami tentang kekayaan. Dan kita tidak akan berkekurangan. Ini jalan Korah, apa itu jalan Korah? Pemberontak. Apa ujungnya? Ditelan bumi, terbelah bumi. Jadi jalan yang dipilih, jalan Anda ini selalu menentukan tempat di mana Anda akan tiba. Saudara pilih ini, tiba di sini. Pilih ini, tiba di sini. Pilih ini, tiba di sini. Gak mungkin pilih ini, tiba di sini. Pilih serakah, tiba di sini. Pilih memberontak, tiba di sini. Wah enak. Semua ujungnya surga, ujungnya semua surga. Padahal jalan yang dipilih apa? Ada amarah, ada serakah, ada pemberontakan, tapi mengharapkan ujungnya surga. Wah itu melawan hukum, melawan prinsip-prinsip. Anak Tuhan kan nggak suka hukum kan, prinsip-prinsip. Suka kali melawan hukum. Menginginkan sebuah kesenangan surga yang kekal, tapi jalan yang dia jalani jalan yang berbeda. Itu maunya banyak orang Kristen, maunya begitu. Tapi Tuhan itu adil. Makanya dia disebut hakim. Hakim yang adil. Kau melawan hukum Allah. Kau inginkan ujungnya ini, tapi jalan yang kau tempuh ini. Enggak, aku harus mau ujungnya itu, jalan itu, aku mau ke situ Tuhan. Tapi kau jangan jalan itu. Enggak, jalan ini, tapi ujungnya itu. Wah, itu seringkali anak Tuhan.
Tetapi kita mulai belajar. Amin. Ini hukum ini ya, prinsip-prinsip. Firman Tuhan yang mengajarkan. Lalu yang berikut, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang kedua adalah pohon Anda, itu sifat pohon itu kan dikatakan tadi, pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Artinya pohon itu merupakan sifat kita. Jadi sifat Anda selalu menentukan perbuatan Anda. Jadi kalau sifat kita tidak baik, pasti sudah menjadi sebuah hukum, perbuatannya juga. Kecuali dia memanipulasi, tapi lambat atau cepat akan tersingkap. Jadi sifat kita, ya, karakter kita selalu menentukan perbuatan kita. Nah ini adalah perbuatan. Buah dan dikatakan perbuatan. Pohon itu sifat, ya. Jadi pohon itu katanya pohon yang baik. Pohon mangga pasti mengeluarkan buah mangga. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan buah semangka. Tidak mungkin. Ya, kalau ada sekarang di Cangkok, ya, itu di zaman dulu ditempel sekarang sekarang banyak sekali kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada yang ditempel di Cangkok dan sebagainya. Itu lain hal, ya, itu perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi pada prinsipnya, pada dasarnya begini, ya. Jadi pohon itu kalau dia pohon mangga, dia pasti menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan durian. Itu melawan hukum. Jadi sebenarnya kalau dicangkok atau di step atau ditempel begitu, itu perlawanan hukum secara biologi, namun diizinkan Tuhan, ya. Diizinkan Tuhan karena itu kan kemampuan manusia untuk mengembangkan ilmu. Tetapi secara hukum begini, ya, secara hukum, secara alamiah begini, ya. Jadi sifat kita menentukan perbuatan kita, pohon kita menentukan perbuatan kita, ya. Jadi buah pohon hanya dua jenis, dikatakan baik, tidak baik. Lalu yang berikut, buah tidak bisa memiliki sifat yang berbeda dari pohon. Kemudian buah memberitahukan pohon apa dia. Kemudian buah mengungkapkan identitas benih. Jadi kalau sifat kita baik, itu pasti buahnya baik. Jadi kalau kita pohonnya baik, buahnya baik. Pohonnya tidak baik, buahnya tidak baik. Karena itu adalah sebuah hukum, ya. Jadi kalau kita memiliki karakter yang baik, sifat yang baik, dan sifat kita di dalam Kristus sudah diubah oleh Tuhan, buah itu gak usah pun diperjuangkan, itu akan muncul.
Buah itu nggak usah setengah mati perjuangkan, dia akan muncul karena sifat yang baik ini akan menghasilkan perbuatan yang baik. Gak usah pun kita berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya perkataanku lemah lembut, bagaimana supaya aku terlihat santun. Gak usah terlalu berjuang di situ. Tapi sifat kita itu nanti akan keluar. Jadi dimulai di jalan ini dan hasilnya diakhiri di ujung jalan sana. Jadi sekarang sifat kita ini harus diperbaiki, karakter kita harus diperbaiki. Semua orang di luar Tuhan memang karakternya sudah rusak, tetapi Tuhan mau mengubah karakter kita. Tuhan mau mengubah sifat kita, watak kita. Jadi kalau orang tidak mau berubah, saudara akan agamawi nanti. Agamawi artinya mereka menciptakan sebuah perbuatan-perbuatan yang cocok menurut dunia ini, tetapi sesungguhnya bagaikan kuburan yang dilabur putih. Kamu bagaikan kuburan yang dilabur putih. Kamu orang munafik, kata Yesus. Di sebelah luarnya kamu dicat putih, tapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang. Apakah mengubah yang bisa mengubah sifat ini? Yaitu firman Tuhan. Makanya kita harus mau diubah oleh firman Tuhan. Amin. Diubah sifat kita. Karena ini karakter, watak. Tentu watak kita berbeda-beda semua, temperamen kita berbeda-beda semua. Tapi kalau semuanya diubah oleh Tuhan, itu akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Saudara akhirnya menjadi orang Kristen yang alamiah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara tidak melakukan lagi tolak ukur yang kita sudah lihat 4 hal yang minggu kemarin. Kita seringkali ingin melakukan ukuran keluarga kita. Kita seringkali mau menerapkan ukuran masyarakat kepada kita. Kita seringkali mau menerapkan ukuran pikiran kita terhadap kita. Tetapi kita mau hidup sesuai ukuran Tuhan. Amin. Dan itu yang mengubah sifat kita. Itu yang mengubah. Masyarakat tidak bisa mengubah. Orang lain tidak bisa mengubah. Bahkan pikiran kita. Tapi firman Tuhan. Firman itu adalah makanan. Makanya Yesus bilang, makananku adalah melakukan firman. Makanan rohani itu, makanan roh itu firman. Makanan jiwa itu firman. Sifat itu ada di dalam jiwa kita. Jadi semakin lama kita, saudara-saudara, semakin tambah usia kita, semakin susah nanti berubah kalau di awal kita nggak berubah. Karena orang muda itu dari anak-anak sampai muda dia masih lentur. Nanti kita lihat bagian akhir ada sebenarnya gambar. Lentur dia, bisa diubah. Tapi kalau sudah melewati tahapan usia itu, susah nanti kita diubah. Itu bagaikan pohon yang kalau kita jalan dari Siantar ke Medan kan ada pohon karet. Lalu saya perhatikan pohon karet itu kok begini semuanya, miring. Kenapa miring semua? Searah semua. Oh, ada teman yang bilang, oh waktu kecil dia ditiup angin gitu, akhirnya serentak semua ke situ. Pelan-pelan karena sejak kecil dia mudah
dia lentur, dia bisa diubah. Nah, setelah besar nanti susah untuk diluruskan. Bisa diluruskan, tetapi resikonya ada. Kalau bukan pohon itu yang patah, yang meluruskan itu yang patah. Makanya berisiko. Jadi mumpung selagi lentur, bisa diarahkan. Nah, bagaimana kalau kita sudah melewati masa muda itu, tapi sudah terlanjur begini? Karakter harus banyak dia menyerahkan diri sama Tuhan supaya bisa lentur. Kalau enggak, dia sudah terpola, dia sudah terbentuk oleh dunia ini, susah diubah. Semakin tambah usia kita, semakin susah diubah. Apa yang bisa diubah? Orang itu harus merendahkan diri banyak-banyak di hadapan Tuhan supaya Tuhan lenturkan dia. Sifatnya itu bisa diubah oleh Tuhan kalau dia pun mau. Amin. Masih ada jalan keluar, tetapi penyerahan harus lebih. Jangan sampai kita sudah lewat, kita malas lagi merenungkan firman, tidak ada kerinduan untuk hidup seperti kemauannya. Udah gitu terus, bentuk kita begitu terus, pohon itu begitu terus. Amin, Bapak Ibu. Masih ada waktu. Katakan kiri kanan, masih ada waktu untuk lentur. Tetapi apa kuncinya tadi? Kita harus, apa tadi kuncinya? Mau merendahkan diri, mau diproses oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang meluruskan, dia tidak patah. Tuhan itu nggak bisa patah. Tapi kalau saya meluruskan, saya yang patah. Tulang-tulang saya yang patah. Meluruskan ranting-ranting yang bengkok gitu. Tak gitu. Soalnya adik. Huling-huling dia. Bukan ranting itu ya. Tulang-tulang gitu Pak. Tapi kalau selagi muda dia dan diikat sini, diikat sini. Akhirnya makin lama dilepaskan ikatannya. Oh, ternyata sudah. Yang terakhir, karena sudah ada nyanyian di sana, sebuah kode tanda bahwa waktu kita sudah mendekati ya. Saya bersyukur mereka ada di sana supaya ada kode. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan yang melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang ketiga, bagaimana Anda mulai selalu menentukan bagaimana Anda melihat akhirnya. Jadi tadi kalau kita membangun sebuah rumah, kita memulai katanya, kita bangun sebuah rumah tapi didirikan di atas pasir, ya sudah, lihatlah akhirnya begitu. Kalau kita memulai bangunan di atas batu, ya sudah jelas, lihat akhirnya begitu. Jadi selalu akhir itu berkaitan dengan awal. Selalu berkaitan. Ada firman Tuhan bilang bukan langkah akhir, bukan langkah awal, langkah akhir. Tapi firman Tuhan ini tidak bisa juga diabaikan, selalu berkaitan. Bukan langkah awal,
itu karena ada kasus-kasus yang terjadi. Tetapi ini konteksnya adalah konteks di dalam Tuhan. Kita ini sudah ada dalam Tuhan. Bagaimana Anda memulai? Ya, ini memulai start. Itu berkaitan dengan akhir. Oke lah, mungkin aku memulai bagus, tapi akhirnya kalau nggak menang, begitu. Bukan masalah menang atau kalah di sini. Bagaimana dia menyelesaikan pertandingan itu ya? Bagaimana dia menyelesaikan? Ini adalah bangunan di atas pasir. Ini bangunan di atas batu. Nah, ini orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Lalu dia memulai bangunannya. Ini mendengar firman, melakukan firman. Lalu dia memulai bangunannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Datanglah hujan. Hujan lebat, lalu datang banjir, datang angin, menghantam kedua bangunan itu. Dan bagaimana Anda melihat hasilnya? Hasilnya itu berkaitan dengan awal. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini roboh, ini utuh. Dia melihat-lihat dari pintu rumahnya, melihat orang ini. Kasihan orang ini. Dia lihat-lihat, kasihan. Karena itu berkaitan. Ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita memulai sesuatu menentukan bagaimana Anda melihat. Jadi mulailah dengan bagus hari ini. Karena kalau kita mulai yang bagus itu akan tersusun bagi demi bagi. Tahapan demi tahap itu akan memperkuat perjalanan kita, memperkuat situasi kita, ya, memperkuat kepastian arah jalan kita. Dan yang terakhir, Amsal 22 ayat 6. Sama-sama kita baca ayat atau kaum muda saja, 2-3 ayat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan pada jalan itu. Orang dewasa membaca bahasa Batak, 2-3 ayat. Tibu hian pasal somal danaki marparane hobat tudalanna nang dumbatua ibana dan tagamon morot ibana sobat-sobat. Karena tadi saya katakan ketika dia masih muda, masih anak, dia masih lentur. Biasakan hal-hal yang baik, arahkan, bentuk. Walaupun kadang dia melawan, tapi masih bisa dia paling tarali ketik, kan? Nama pemula. Pasal-pasal berarti biasakan. Tibu katanya lebih dini, lebih awal. Pasal-pasal dak terjadi marpalane obat tu jalan. Nandung matua ibana dan tagamon morok ibana. Jadi karena sudah dibentuk dia. Dibentuk. Karena semakin tua kita semakin tua pohon semakin mengeras batangnya itu. Semakin mengeras ranting-rantingnya juga gitu. Dan kalaupun ada angin, udah semakin keras dia, semakin kuat. Karena sudah dibentuk dari awal. Jadi orang tua berperan, ya. Berperan. Jadi ada banyak orang, Bapak Sumado, rumah sudah ke gereja, anakku masa masih nakal katanya.
dia menyerahkan anaknya ke guru sekolah minggu. Di gereja kan sekolah minggu hanya 1 jam. Dia lepas tangan di rumah sepanjang berapa jam? Dia harapkan orang membentuk anaknya, dia sendiri gak berperan. Itu gak ada. Itu anaknya. Itu anaknya. Di PPA juga banyak orang tua menuntut demikian. Di PPA berapa jam, tapi orang tuanya mengharapkan anaknya jadi, sementara dia santai. Jadi ini diarahkan kepada orang tua. Pasomal-somal. Nang domba tua ibana dan dagang morot ibana. Jadi makanya saudara-saudara kami prihatin. Ada anak Kristen masuk ke PAUD non Kristen. Ini orang tua ini bagaimana berpikir? Apakah hanya pendidikan itu yang dibutuhkan? Setinggi apapun anak kita sekolah, kalau di luar Tuhan untuk apa gunanya? Gak ada artinya hidup. Ya gak apa-apa PAUD-nya. Nanti kan SD sudah sekolah minggunya Kristennya, karena orang tuanya Kristen. Orang tuanya ini nggak tahu pada waktu kecil lah anak itu dibentuk. Jadi kalau anak PAUD itu diberikan ajaran yang salah, jangan salahkan nanti. Padahal di masa-masa itulah dia mulai ditanam benih. Orang tua harus bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Nah, ini dia yang terakhir. Kita sudah pernah lihat, saya ulang lagi, ini adalah kita bertumbuh terus sampai kita tua. Ini 0 sampai 7 anak-anak, 8-14 disebut remaja, 15-21 remaja, 20-26 pemuda, 27-35 dewasa awal, 36-40 dewasa, 41-50 setengah umur disebut, 51-65 setengah tua, 66-75 tua, 75 ke atas tua bangka. Ya. Ada yang 75 ke atas itu digelari dengan tua bangka. Ada yang 66-75 tua, 51-65 saya udah setengah tua, saya di sini. Ya. Ada 41-50 setengah umur. Nah itu. Nah itulah pembagian sebutan sesuai dengan umur. Jadi kalau kita urus tadi anak-anak itu di umur ini, ya, di umur ini tadi diurus, masih lentur dia, itu akan dibawa sampai tua, itu akan dibawa. Jadi sejauh mana anak kita memahami contoh dalam Tuhan, mengenal Tuhan, dia kan masih lentur di situ. Itulah yang dibawa di hari tua. Kalaupun ada yang tambah sedikit-sedikit, tetapi pada dasarnya yang dibawa ke usia tua itu apa yang didapatkan di masa muda. Makanya jangan lewatkan di masa muda ini peran orang tua di sini. Seringkali tidurlah kau nak gerimis, kau usah sekolah dulu, karena minggu depan kan masih ada minggu akan datang lagi. Udah tidurlah kau, kasihan, kau usah sekolah minggu ya, kau usah. Iya mak. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hujan lebat, orang tuanya ngapain? Diantar anak di sekolah, pakai mantel. Padahal untuk sekolah minggu tidak ada pengorbanan orang tua mengantar pakai mantel. Kenapa untuk yang dunia dari Senin sampai Sabtu hujan lebat diantar, orang tuanya rela sakit. Kita habiskan uang untuk menyekolahkan anak kita, itu tidak salah. Tapi semuanya harus diarahkan kepada Kristus. Amin. Kepada Kristus. Semuanya kehidupan kita harus diarahkan.
kau sekolah nak ya, supaya nanti kalau kau berhasil ya bisa kau jadi berkah. Bukan hanya sekedar isi perut, bukan. Bagaimana supaya kerajaan Allah diperbesar? Itu visinya. Visi anak Tuhan itu begitu, untuk kerajaan Allah. Anak-anak disekolahkan, anak-anak dididik, kita mempunyai banyak fasilitas, punya pangkat, punya gelar. Arahnya semua itu untuk kerajaan Allah, bukan untuk kebanggaan kita. Amin. Dan itu dilatih di sini. Itulah renungan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Nah, kesimpulannya adalah prinsip-prinsip penentu babak akhir kehidupan kita. Jalan yang kita jalani selalu menentukan tempat di mana kita tinggal. Perhatikan, jangan pilih jalan, tetap konsisten di jalan kebenaran. Ya. Kemudian sifat kita selalu menentukan perbuatan kita. Karena itu, supaya perbuatan kita baik, buah yang baik, ubahlah sifat kita. Yang mengubah ini adalah Tuhan dan kemauan kita. Ya. Kemudian bagaimana kita mulai, selalu menentukan bagaimana akhir. Sampai akhirnya nanti kita melihat hal-hal yang luar biasa. Itu juga berkaitan dengan bagaimana kita memulai. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.